Ternyata stasiun MRT memang sengaja tidak disediakan tempat sampah. Asli, gue sedih banget. Niatnya untuk fasilitas air minum yang ada di stasiun MRT Jakarta malah dibuat masyarakat sebagai tempat sampah. Udah jelas-jelas ada tulisannya, Rin, air siap minum, malah dijadikan tempat sampah. Setiap hari, Jakarta menghasilkan lebih dari 7.000 ton sampah. Sayangnya, hanya sekitar 24% dari sampah tersebut yang berhasil didaur ulang. Ya, seperti sampah plastik, makanan, dan juga residu masih berakhir di tempat pembuangan akhir. Di sisi lain, jumlah pengguna MRT Jakarta juga kian meningkat pesat. Dari 54.000 orang per hari di tahun 2022 hingga mencapai lebih dari 111.000 orang per hari di tahun 2024. Kenaikan ini berdampak pada volume sampah di stasiun yang juga ikut bertambah. Sampah di area MRT masih banyak yang belum terpilah dengan baik. Nanti para pengguna akan men-scan QR barcode. Produk kami ini terintegrasi dengan aplikasi MRTJ, di mana nantinya pengguna akan mendapatkan reward berupa poin yang bisa ditukar untuk nantinya bisa digunakan sebagai tiket untuk menggunakan MRT. Setelah membuat desain material secara digital, kita akan melanjutkan ke proses prototyping lewat 3D printing. Jadi, lewat 3D printing memungkinkan kita untuk meng-stack material secara layer demi layer. Dengan demikian dapat mengcover bagian dari green post secara lebih detail dan juga bisa mengcover bagian yang lebih rumit. Kemudian, setelah melakukan prototyping lewat 3D printing, kita bisa lanjut ke tahap produksi yang selanjutnya. Oke, berikut adalah langkah-langkah pada mesin 3D printer. Yang pertama, masukkan SD card ke dalam mesin printer 3D. Lalu kita masukkan proheat secara manual dengan memasukkan nilai nominal nozzle proheatnya sebesar 200 derajat sehingga 60 derajat. Lalu kita tunggu mesin hingga panas sesuai dengan nominal yang kita masukkan sebelumnya. Lalu kita masukkan filamen sesuai warna yang kita inginkan. Lalu kita masukkan bed leveling untuk menentukan titik koordinasi pada mesin 3D printing. Lalu kita akan tekan tombol print dan pilih file sesuai yang tadi sudah ditentukan. Lalu kita tunggu hingga mesin 3D printer bekerja sesuai dengan waktu estimasi yang ditentukan.
Berikut merupakan hasil produk akhir untuk produk kami, yaitu Green Post. Berikut merupakan bagian-bagian dari produk kami. Yang pertama ada fresh can, kemudian ada separator plate, kemudian ada layar UX, dan terakhir ada tutup pintu Green Post. Dari seluruh proses yang sudah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa teknologi 3D printing memiliki peran penting dalam mewujudkan desain digital Green Post sebagai gambaran bentuk fisik yang nyata. Dan proses pencetakan melalui beberapa tahapan seperti nozzle preheat dan bed preheat, kemudian pemasangan filamen, pencetakan lapis demi lapis yang memakan waktu 1 jam 12 menit. Dan kemudian hasil dari 3D printing ini digunakan sebagai media visualisasi dari produk kami, sekaligus membantu tim kami dalam melakukan evaluasi desain dan melakukan perbaikan sebelum akhirnya masuk ke tahap produksi akhir.